kita menjelaskan, kalau kita menjelaskan tentang fungsi atau penamaan method await digunakan sebelumnya. Kalau dia sebelum nilainya. Kemudian adalah alurnya. Scraping itu memiliki dua subsistem. Pertama, dia cara datanya dari node menggunakan komputer, kemudian masuk ke dalam database. Kemudian subsistem satunya lagi digunakan untuk klien, di mana klien masuk ke database framework, kemudian database. Oke, kita masuk ke dalam pengimplementasian kode. Karena di sini jaringannya tidak stabil, saya akan coba untuk merun terlebih dahulu. Cara menjalankan sebuah node, kita tinggal ketik node, kemudian kita panggil filenya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, komputer menggunakan peramban Chromium, di mana di sini ada kita dapat membuat beberapa tab secara sekaligus. Kemudian dari di URL, di mana URL tersebut sumber dari data yang ingin kita ambil. Ini tentu kita mengambil dari Shopee. Saya coba ulang, soalnya timeout itu biasanya dikarenakan oleh yang tidak stabil. Nah, ketika program node-nya sudah berjalan, kita akan mendapatkan nilai rating seperti ini. Data-data yang kita ingin, nama, harga, kota, dan linknya. Oke, saya jelaskan mengenai node-nya dulu. Yang pertama adalah penginisialisasi atau kita memanggil komputer dan aksesnya terlebih dahulu. Seperti pada Python kita melakukan dengan import. Java juga menggunakan import. Di Node kita required. Kemudian pendekatan variabel. Ini tujuan kita. Kemudian ini adalah parameter keyword searching-nya. Coba kita isi di sini. Kemudian kita nilai apa yang kita cari. Jadi, sepatu sepak bola atau bisa diganti dengan yang lainnya. Dan kita gabungkan antara URL
dan parameternya. Selanjutnya adalah penentuan fungsi mana yang akan dijalankan terlebih dahulu. Pertama, di sini data menjadi atau fungsi utama dari program kita. Di sini seperti promise yang dijelaskan pada PPT menggunakan tracket akan menjalankan komputer. Di sini perlu ditekankan kita menggunakan headless false. Kalau headless true, jadi dengan kode seperti ini, kita harus menambahkan beberapa kode tambahan karena kalau kita set headless menjadi true, Chromium akan dijalankan pada konsol, bukan tampil di peramban biasa. Sebenarnya adalah membuat tab baru. Kita dapat lihat di sini ada dua tab. Yang pertama adalah bawaan dari Chromium itu, kemudian yang kedua adalah tab yang kita buat di sini. Nah, setelah tab kita buat, kita mengarah ke URL yang kita tuju, yaitu copy parameternya dan nilainya. Kemudian di sini ada argumen wait until itu. Bisa pakai fully load atau 0 dan 1. Memiliki fungsi masing-masing. Di sini saya menggunakan itu yang artinya program di bawahnya akan dieksekusi setelah halaman benar-benar di load. Tadi ini dengan error timeout itu belum di load dengan sempurna dan waktunya lebih dari 30 detik. Seperti itu. Kemudian di sini menggunakan promise all. Promise ada dibagi lagi sendiri. Untuk pengolahan data ada promise all dan promise run dan beberapa lain. Ini saya menggunakan promise all. Promise all sendiri itu dia akan mengeksekusi thread selanjutnya sub dari fungsinya itu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, begini, array ini adalah keranjang, elemen adalah barang-barangnya. Kita dapat menghitung atau mengambil data dari sekaligus, namun kita mengembalikan data nama, kota, harga, link satu persatu di dalam barang tersebut. Kita mengeksekusi barang 1, 2, dan 3. Nah, setelah kita cek ketiganya ini, kita mengembalikan barang-barang ini sesuai dengan ukuran, yaitu nama, kota, harga, dan link, habis itu kita balikin datanya. Begitu juga kedua dan ketiga. Yang kemudian kita mengirim data untuk disimpan. Menurut pengalaman saya, yang mengatur beberapa subsistem yang terlalu banyak, itu lebih efisien kalau kita menggabungkannya satu di dalam sistem lainnya. Di sini saya menggunakan kode igniter. Jadi respons atau procedure-nya itu dikirimkan ke controller yang berada di kode igniter. Kenapa? Untuk mempermudah keamanan dan juga kita lebih readable coding. Nah, setelah dikirimkan ke controller atau ke igniter, di sini akan diproses untuk penyimpanan datanya. Terangkan tadi, kita harus mendekode terlebih dahulu request dari Axios tersebut. Di sini adalah decode-nya. Kemudian kita inisialisasi dari key sesuai kolomnya di database, dan value dari array yang kita kirim. Seperti ini. Perlu disamakan. Kalau ini berubah, ini juga perlu berubah. Seperti itu. Kemudian kita kirim ke database-nya. Mungkin akan saya jelaskan sedikit tentang PBS framework. Kalau saya menggunakan arsitektur MCC, di mana model view dan controller itu dipisah. View itu digunakan untuk tampilan-tampilan, untuk fungsi yang dijalankan, yang berinteraksi dengan database. Seperti itu. Controller menggabungkan antara view dan model.
Saya akan perlihatkan bagaimana scraping kita. Ini adalah scraping kita yang tadi. Ini, kalau kita lihat dari elemen-elemen dari Shopee-nya, yang pertama seharusnya adalah yang ini. Namun, karena file dan asinkronus, memiliki nilai yang random. Itu kita dapat. Ini adalah elemen indeks ketiga. Namun, saat kita simpan, 0 atau dengan nomor pertama. Dan kita menggunakan asinkronus pada saat kita mengirim datanya. Tentu kita menggunakan await di dalamnya untuk mengatur bagaimana thread utama ini dan kode di dalamnya berjalan dengan tersusun tanpa mengganggu thread promise A. Untuk materi sendiri saya cukupkan karena sudah membahas tentang pengimplementasian dan sedikit tentang teknik scraping dan PHP framework. Ini untuk digarisbawahi yaitu tentang kode etik sendiri. Bagaimana kita menjalankan peraturan-peraturan atau tata krama atau akhlak kita di dalam penerapan pemrograman atau hal apapun. Kalau kita coba karena teknik scraping itu berjalan, ada antara kedua di antara teknik scraping sendiri yang tidak memperbolehkan adalah karena kita mengambil data dari web yang boleh ambil. Contohnya saja pemerintahan atau web yang lainnya. Ada juga yang menjelaskan bagaimana teknik tidak diperbolehkan karena lain. Contohnya autoclick tadi. Kalau kita pernah dengar tentang autoclick yang merugikan beberapa pengguna. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana teknik scraping ini dipergunakan untuk hal yang tidak baik atau menyalahi kode etik itu sendiri. Gitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat jelaskan di pertemuan pada pagi hari ini. Untuk lebih lengkapnya atau diskusi yang bukan untuk pertanyaan-pertanyaan, dapat diarahkan ke grup atau nanti pada akhir sesi. Oke. Saya cukupkan. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Mas Faizal. Seperti yang diinformasikan ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ditanyakan, diharapkan on cam ya semua. Lalu silakan untuk mempersiapkan catatannya. Bila mana ada yang hal ditanyakan, bisa langsung menekan icon present atau format berikutnya. Bisa resen dan memperkenalkan diri, lalu ke pertanyaannya pesertanya. Silakan.
Untuk absensi akan segera dibagikan ya. Silakan jika ada pertanyaan. Untuk absensi bisa diakses di kolom chat. Bisa tolong diisi di bawah. Silakan jika ada pertanyaan untuk Mas Faizal tentang scrapping. Materinya juga akan di-share ya nanti di Google Drive untuk disimpan mungkin untuk dipelajari sendiri. Untuk pertanyaan ada nih Mas dari Wahid dari Bandung. Halo Mas Wahid. Untuk pertanyaannya, Mas program scrapping bisa di-deploy nggak? Maksudnya bisa berjalan otomatis nggak? Mas Faizal, silakan dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau jadi itu sudah saya terapkan di kantor saya, itu bisa di-deploy yang pertama. Untuk berjalan otomatis kita bisa atur menggunakan text scheduler atau menggunakan bash. Kalau kita menggunakan Linux kita menggunakan bash, tapi kalau Windows karena kita dipermudah menggunakan text scheduler, kita dapat menggunakannya seperti itu. Mungkin ada beberapa otomatisasi lain gitu. Mungkin dari Mas Wahid ada feedback atau halo, ada suara saya? Mohon maaf. Iya. Ada. Oke, Mas. Oke, Mas. Terima kasih. Berarti itu kayak di deploy, misalnya saya deploy di server, terus saya buat kayak scheduler kayak cron job gitu ya, maksudnya ya? Iya, seperti itu. Oh, ini bisa oke. pakai cron job juga kok. Oh, oke. Jadi nanti si cron job itu manggil si program eksekusi, program scraping-nya kita gitu deh. Iya. Oh, seperti yang kita lakukan di terminal gitu. Kita ketikkan node, kemudian filenya, nah kita deploy ke cron job, nanti dieksekusi oleh cron job. Gitu. Oh, gitu. Terus Mas, ini satu lagi, kalau misalnya kan ada beberapa website tuh nggak bisa di scraping, jadi dia kayak ngeblok akses gitu tuh. Nah, terus itu baca-baca katanya dia harus pakai protecting proxy gitu. Itu maksudnya iya. kayak gimana ya? Itunya page-nya sih. Kalau kita membutuhkan proxy di page-nya. Di Puputer ada dokumentasi untuk hal itu sih. Gitu. Gimana Mas? Maaf. Ketika kita menginisialisasi page kita, ya, kita menyeting proxy-nya di sebelum kita menuju ke URL-nya. Oh, jadi di kode yang kita buat bisa gitu dibuat, nggak usah kita kan ada yang kita nyewa gitu, nggak usah gitu ya. Oh, oke. Untuk proxy kita bisa atur Pak di kode. Namun ada pembatasan yang kita tidak bisa lakukan. Misalkan ada session-nya gitu. Kita memerlukan session untuk login, dia dapat memiliki session itu. Nah itu untuk dilakukan scraping. Misalnya kita perlu untuk login dan password-nya itu sih. Oh, oke.
Oke, ini terus ada dua lagi Mas. Mas ada dua lagi terakhir nih Mas. Dua lagi deh. Ini misal terus itu lagi nge-scrape sebuah website pakai Selenium gitu. Nah, cuman saya agak bingung misalnya kalau nyari last page itu gimana ya? Misalnya kan kalau last page itu Oh, biasanya kalau di pegging itu kelihatan gitu. Cuman kalau iya ya. misalnya last page-nya kalau ada load more atau kelihatan limited scroll gitu kan nggak kelihatan tuh si page satu Iya. page duanya tuh. Mm-mm. Kalau ini saya jelaskan ya. Kalau note itu ada kayak text scrollnya gitu. Kita bisa atur scrollnya ke bawah gitu. Nah, kan dia itu light speed apa enggak, kita bisa cek elemennya. Kalau elemen kecil daripada satu atau tidak ada, itu bisa dikatakan itu page terakhir. Gitu. Oh, oh gitu, oke. Oh, saya coba itu kayaknya gitu. Saya belum tahu yang itu. Terus Mas, maaf ini terakhir. Ini kalau habis ini nih habis materi ini habis meeting ini habis ya. Hah? Ini bisa tanya-tanya lagi nggak nih? Masih bisa sih. Nanti code-nya, circuitnya pakai PS ya. Nanti bisa berdiskusi cara menginstalnya. Kan juga pakai PHP framework adanya di grupnya. Oh ya, Seperti oke. itu sih. Oke, siap. Yaudah itu aja Mas. Segitu. Makasih banyak Mas. Oke. Terima kasih Mas Wahyu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Sultan. Misal Aceh, halo Mas Sultan. Pertanyaannya, apakah scraping hanya bisa untuk tampilan antar muka saja? Bagaimana kalau mau scraping ke database, apakah bisa? Silakan untuk pertanyaan ini. Untuk jawabannya Mas Sultan. Untuk pertanyaannya sih, database yang dimaksud itu seperti apa ya? Kayak MySQL gitu kan? Bisa open mic-nya? Mungkin ada feedback dari Mas Sultan. Silakan. Suaranya apa sudah terdengar ya di Mas Rizal? Masih belum terdengar sih. Mungkin untuk ke Mas Rizal dulu. Ini Mas script yang tadi itu bisa nggak digunakan untuk mengambil informasi yang ada di Play Store? Silakan feedbacknya Mas Rizal. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa, itu bisa dilakukan. Tapi menggunakan vektor yang di versi webnya ya. Soalnya kalau di app-nya itu menggunakan scraping yang saya jelaskan. Tapi untuk webnya kita bisa lakukan. Seperti itu sih. Silakan untuk Mas Subhan. Tadi suaranya tidak terdengar ya. Oke, Mas Subhan, mungkin di next ke pertanyaan. Belum bisa, Mas. Belum bisa terdengar, Mas Subhan. Halo? Halo? Oke. Sudah kedengaran ya? Silakan. Oke, jadi gini pertanyaan saya mengenai pengertian scraping itu sendiri, Mas. Apakah scraping itu hanya bisa untuk tampilan antarmuka dari sebuah website? Misalnya kalau misalnya ada data yang bisa kita tampilkan di website, apakah data itu saja yang bisa kita scrap gitu? Kalau misalnya
datanya nggak muncul di interface, misalnya yang di adanya di database-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya di database-nya, apakah bisa kita scrape juga itu? Oke, terima kasih Mas Burhan. Ya. Oh, langsung saya jawab ya. Silakan. Iya. Untuk scraping sendiri itu memang benar. Itu mengambil data yang hanya dari interface saja. Meskipun tidak tampil ada di display name. Nah, itu tetap bisa ambil. Namun untuk database itu tidak bisa ambil menggunakan teknik scraping, melainkan teknik lainnya seperti SQL injection dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin ada feedback lagi dari Mas Supran. Apakah menjawab, Mas? Oke, kayaknya udah jelas. Cuman saya mau lebih lanjut nih Mas, mau tanya lebih lanjut. Jadi kalau saya kan lebih senang pakai Python gitu ya, karena bahasa pemrogramannya saya sering pakai Python. Jadi kalau misalnya kita mau scraping dengan menggunakan Python itu bisa nggak Mas kasih tahu library-nya ataupun apa gitu software pendukungnya gitu yang bisa kita gunakan itu semacam gitu? Oh ya. Library gitu ya. Ada kok. Di Python ada 3 yang sering saya pakai. Detail soup, kemudian halo? Sampai suara saya terdengar. Ada, Mas. Ada. Oh ya. Kalau di Python ada 3 yang sering saya detail soup, scrappy, sama selenium. Yang paling sering itu detail soup-nya. Nanti saya akan besok atau lusa saya akan buatin bagaimana menggunakan Python, menggunakan detail soup seperti itu. Nanti kita bahas di grup kayak gitu. Oke, baik Mas, terima kasih atas penjelasannya. Saya tunggu lebih lanjut penjelasan mengenai Python nanti. Ya. Oke. Lanjut ya ke pertanyaannya Mas Priyambodo RP dari Tegal. Sinyal di saya kurang bagus hingga putus-putus. Mohon sebutkan lagi website mana saja yang tidak etis untuk kita lakukan web scraping. Pertanyaan kedua, apakah script tadi bisa dilakukan pada media sosial seperti Twitter? Terima kasih. Silakan feedbacknya Mas Riza. Nah, untuk yang tidak etis itu kayak menyangkut data pribadi, misalnya kita masuk dalam website pemerintahan gitu. Nah, kita ambil data penduduknya secara ilegal. Meskipun itu bisa dilakukan menggunakan scraping, tapi itu tidak etis karena itu menyangkut privasi orang lain seperti itu. Berbeda dengan data produk seperti itu. Karena itu kayak data yang bebas kita akses kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya media sosial seperti Twitter. Nah, kita tentukan dulu kita mau ambil data apa itu. Kalau misalkan data tweet atau itu kita sudah dapat menggunakan API, metode scraping. Tentu API lebih mudah sih untuk mengambilnya. Kita dapat menggunakan PHP biasa ataupun menggunakan JavaScript. Oke, silakan mungkin ada feedback dari Mas Priyambodo. Oke, sudah jelas. Silakan untuk pertanyaan yang lain, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Untuk link absensi bisa diisi ya di kolom chat. Di kolom chat. Untuk materinya nanti bisa
Di-share juga ya Mas ke teman-teman ya? Oh ya, nanti akan saya pasang di GitHub, nanti bisa download sama teman-teman. Oke, siap. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Oke, untuk yang terakhir, tidak ada pertanyaan lagi. Akan saya close jika tidak. Oke, untuk yang terakhir ya, penutupan sebelum kita tutup bersama. Saya selaku MC pembawa acara pertemuan webinar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya ya apabila ada tutur kata yang kurang dicerna di hati teman-teman sekalian. Sekian, mari kita tutup acara webinar kali ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diinformasikan untuk benefit yang sudah tertera di undangan webinar dan materinya ya nanti akan di-share di grup WhatsApp. Jadi mohon untuk tidak live dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join. Terima kasih.